Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang masih memberikan kesempatan, kesehatan, bahkan nafas hidup bagi kita untuk sama-sama pada pagi hari ini merenungkan firman Tuhan yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu karena kuasa-Mu yang telah menuntun, menguatkan, memampukan kami. Pagi hari ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan kiranya urapan kuasa Roh Suci Tuhan terus menuntun, memampukan kami untuk lebih peka akan kehendak Tuhan, menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami, dan kami semua siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Krisis di Depan. Ayat intinya diambil dari Yoel pasal 1 ayat yang ke-15. Sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Keterangannya, nubuatan-nubuatan yang telah diberikan dalam firman-Nya oleh Yang Aku Ada menyatukan mata rantai demi mata rantai dalam rentetan peristiwa, mulai dari zaman yang kekal, waktu yang lampau, sampai kepada zaman yang kekal, waktu yang akan datang, mengatakan di mana kita sekarang berada dalam proses peredaran zaman dan apa yang dapat diharapkan pada masa yang akan datang. Semua nubuatan tersebut telah dinubuatkan akan terjadi sampai masa sekarang ini telah diikuti pada halaman-halaman sejarah, dan kita dapat memastikan bahwa semua yang belum terjadi akan digenapi dalam susunannya. Sekarang ini tanda-tanda zaman menyatakan bahwa kita sedang berdiri di ambang pintu peristiwa-peristiwa besar dan hikmat. Segala sesuatu dalam dunia kita adalah hasutan. Di depan mata kita sedang digenapi nubuatan juru selamat mengenai peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangannya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sekaranglah waktunya menaruh perhatian sebanyak-banyaknya kepada semua orang yang hidup. Para raja dan negarawan, orang-orang yang menduduki jabatan yang diberi kepercayaan dan kekuasaan, memikirkan pria dan wanita dari semua golongan. Perhatian mereka terarah kepada peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Mereka sedang memperhatikan hubungan yang ada di antara bangsa-bangsa. Mereka mengamati kehebatan proses setiap unsur duniawi, dan mereka mengetahui bahwa sesuatu yang besar dan menentukan akan terjadi, bahwa dunia sedang berada di tepi jurang krisis yang luar biasa. Alkitab dan Alkitab saja yang memberikan pandangan yang benar terhadap perkara-perkara ini. Disinilah terlihat pemandangan besar terakhir dalam sejarah dunia kita. Bunyi mendekatnya pemandangan-pemandangan itu menyebabkan bumi bergetar dan hati manusia kecut menjadi gentar. Sekarang manusia dan bangsa-bangsa sedang diuji oleh alat pengukur di tangan Dia yang tidak pernah berbuat salah. Semua orang dengan pilihan mereka sendiri menentukan nasib mereka, dan Allah mengesampingkan semuanya untuk merampungkan rencana-rencananya. Orang-orang Kristen
harus menyediakan diri untuk menghadapi apa yang segera akan terjadi di atas dunia sebagai suatu kejutan yang sangat besar. Dan persediaan ini mereka harus lakukan dengan rajin, mempelajari firman Allah dan berusaha menyesuaikan kehidupan mereka dengan hukum-hukumnya. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menyatakan krisis di depan, dan nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan dalam kitab suci tergenapi dan akan terus tergenapi, dan dengan seizin Tuhan. Maka peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan lebih banyak lagi yang tergenapi. Peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa, kelaparan, gempa bumi, dan ini sementara terjadi di sekitar kita. Berita-berita tentang semuanya ini menjadi hal yang sudah biasa kita dengar. Apabila nubuatan itu tergenapi dan akan terus tergenapi, artinya janji kedatangan Kristus yang kedua kali juga akan segera tergenapi. Pertanyaannya adalah, ketika kedatangan Kristus tergenapi dan itu terjadi, apakah saya siap menyambut kedatangannya yang kedua kali? Mari kita mempelajari lebih dalam akan firman Tuhan secara pribadi lebih sungguh-sungguh lagi, dan dengan pertolongan Tuhan, mari kita hidupkan hukum-hukumnya, kehendak-kehendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, citra Kristus itu hidup nyata dalam kehidupan kita. Sehingga apabila krisis demi krisis itu terjadi, kita akan dimampukan untuk menang, karena Kristus Sang Juru Selamat kita telah menang, dan Dialah yang akan memampukan kita untuk menang. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, terima kasih banyak firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk lebih berserah, untuk lebih berfokus, menggunakan waktu kami dengan lebih bijaksana lagi, mempelajari dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan kami rindu pekabaran demi pekabaran, agenda demi agenda, kehendak-kehendak Tuhan bisa hidup nyata dalam kehidupan kami. Kami semua bisa menghidupkan citra Kristus dalam kehidupan kami. Dan kami semua rindu ya Bapa, roh hujan akhir kiranya menjadi bagian kehidupan kami. Kami dimampukan untuk siap menerima meterai Allah yang hidup, sehingga dengan pertolongan Tuhan, apabila krisis demi krisis itu terjadi, kami dimampukan untuk tetap berdiri teguh mempertahankan iman kami, karena Engkau bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, pagi hari ini kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah dengan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga. Apabila ada umat-umat Tuhan yang bergumul dalam sakit penyakit, dalam pergumulan kehidupan secara pribadi, keluarga maupun jemaat, dalam tantangan apapun yang sedang dihadapi, kiranya Allah yang maha baik menjamah bagian tubuh yang sakit, memulihkan, menyembuhkan, dan menjadi solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami bisa merasakan indahnya terus berjalan bersama-sama dengan Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.